وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama hari-hari sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai dari perang yang besar, perang Uhud, yang meninggalkan banyak kesedihan bagi kaum muslimin, ternyata kesedihan tersebut tidak hanya sampai pada perang Uhud. Karena kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud membuat orang-orang Yahudi di Madinah menjadi lancang kepada kaum muslimin. Begitu juga orang-orang Arab di luar kota Madinah, mereka pun semakin berani terhadap kaum muslimin. Tidak terlepas orang-orang Quraisy, mereka bahkan mempersiapkan untuk menyerang kembali kaum muslimin. Kita sudah ceritakan pada pertemuan sebelumnya dari Sirah Nabawiyah tentang peristiwa kedatangan beberapa orang dari kabilah-kabilah Arab yang mereka mengaku masuk Islam dan membutuhkan sahabat Nabi yang mengajari mereka di kampung mereka tentang Islam. Ternyata itu adalah jebakan dan peristiwa Raji', bagaimana Khabbab ibn al-Arad juga Thabit atau Asim ibn Thabit dibunuh oleh orang-orang yang menjebaknya karena mereka diminta, di kampung kami sudah banyak yang masuk Islam, maka tolong wahai Rasulullah, utus bersama kami sahabatmu yang bisa mengajari orang-orang di kampung kami Al-Quran. Ternyata itu adalah jebakan, hingga dibunuh semua orang-orang yang berangkat yang diutus oleh Nabi ini, yang jumlahnya 10 orang. Itulah peristiwa Ar-Raji' yang sudah kita kisahkan pada pertemuan sebelumnya. Setelah peristiwa Ar-Raji' ini, Nabi SAW semakin hati-hati di dalam mengutus sahabatnya untuk mengajari Al-Quran. Namun suatu saat ada seorang yang bernama Abul Bara' Amir bin Malik. Ia datang sebagai petinggi kabilahnya. Rasulullah menawarkan ia untuk masuk Islam, namun ia mengatakan belum siap untuk masuk Islam. Namun kalau engkau mau mengutus sahabat bersamaku, aku sebagai kepala kabilah, aku akan berikan jaminan keamanan. Melihat kondisi hal tersebut, Nabi SAW tidak ingin mengutus sedikit saja yang akan bisa menjadi santapan yang mudah bagi orang-orang kafir. Tapi beliau mengutus 70 sahabat-sahabat pilihan yang mereka semua ahli membaca Al-Quran. Diutuslah 70 orang ini bersama Amir bin Malik sebagai ketua kabilah. Ternyata Amir bin Malik ini memang dia berusaha untuk menjaga kesepakatannya dengan Rasulullah SAW. Namun ada petinggi-petinggi lain di kabilah tersebut yang masih kerabat dari Amir bin Malik, yang mereka tidak menerima dan tidak sesuai seperti yang diinginkan Amir bin Malik. Hingga akhirnya tiba-tiba ratusan
pemanah mengepung 70 sahabat ini dan tidak menyisahkan satupun. Mereka dibunuh di dekat sebuah sumur, sebuah mata air yang bernama Bi'ir Ma'unah. Peristiwa wafatnya 70 orang sahabat Nabi ini yang membuat Nabi SAW sangat sedih. Dan kematian 70 sahabat ini menjadikan orang-orang Yahudi di Madinah semakin berani dan semakin lancang kepada kaum muslimin. Hingga terjadi sebuah peristiwa di tahun keempat Hijriah, yang mana pada saat itu Nabi SAW harus menanggung diat seorang sahabat yang bernama Amr ibn Umayyah Ad-Damri, yang ketika diutus oleh Nabi SAW, ia berada pada satu kondisi bersama dua orang dari Bani Kilab yang membuat Amr ibn Umayyah membunuh dua orang ini. Membunuh dua orang. Padahal dua orang ini adalah khulafa Nabi SAW. Dua orang ini masuk dalam kabilah yang antara mereka dengan kaum muslimin ada perjanjian damai. Dan kalau ada perjanjian damai, kemudian salah satu pihak membunuh yang lain, kaum muslimin membunuh pihak yang kita memiliki kesepakatan damai, maka harus diganti denda berupa 100 ekor onta dari setiap nyawa. Itulah yang disebut dengan diyat. Jadi kalau ada namanya qatlul khata', membunuh yang tidak disengaja. Seperti misalnya ada seorang, la qadar Allah, semoga Allah menjaga kita semua, dia naik motor kenceng, tiba-tiba ada yang nyebrang, kena, misalnya meninggal, maka orang yang menabrak ini dia dikatakan membunuh tidak sengaja, karena memang dia tidak memaksudkan untuk membunuh yang nyebrang ini. Maka kondisi seperti ini dia tidak dikisas, namun wajib bayar denda berupa nilai 100 ekor unta. Begitu juga misalnya kondisi-kondisi pembunuhan yang tidak sengaja lainnya. Pembunuhan yang tidak disengaja lainnya. Seperti seorang yang sedang berburu misalnya, ia bawa senjata, senapan, ia lihat di pohon ada yang goyang-goyang, dikira itu adalah beruang madu yang sedang ambil madu, ternyata itu adalah petani madu misalnya. Kena, maka orang ini tidak memaksudkan untuk membunuh, apalagi kalau nggak kenal, maka dia tidak dikisas, namun wajib bayar diyat. Wajib bayar diyat. Maka Nabi SAW, beliau yang menanggung diyat bagi Amr bin Umayyah Ad-Damri karena Rasulullah yang mengutusnya. Namun 100 ekor unta itu banyak, dan Nabi SAW tidak memiliki harta sebanyak itu. Maka beliau pun, sebagaimana konsekuensi dari kesepakatan perjanjian Madinah yang kita sudah jelaskan, yaitu untuk saling membantu antara kaum muslimin dan Yahud, termasuk di dalam menanggung diyat kalau ada diyat yang harus dibayarkan. Maka Nabi SAW mendatangi Yahud yang paling dekat. Sebelumnya yang paling dekat adalah Bani Qainuqa, tapi kita sudah sebutkan mereka ini diusir dari Madinah karena mereka melanggar perjanjian. Agak jauh sedikit tapi masih di dalam kota Madinah, ada satu kabilah Yahud yang bernama Bani Nadir dengan petingginya Huyai ibn Akhtab. Nabi SAW pun mendatangi Huyai ibn Akhtab ini dan juga petinggi-petinggi Yahudi yang lain, meminta tolong agar mereka membantu membayarkan diyat Amr bin
Umayyah Ad-Damri yang telah membunuh 2 orang yang harusnya tidak dibunuh. Yahud pun mengatakan, kami siap membantumu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita sepakat engkau datang ke rumah kami di salah satu rumah ditunjukkan di perkampungan Bani Nadir. Engkau tunggu di situ dan kami akan bawakan apa yang engkau minta. Akhirnya Rasulullah pun mendatangi rumah yang dijanjikan. Ternyata orang-orang Yahud yang mereka ini tidak pernah menampakkan peperangan, tapi mereka selalu melakukan yang namanya konspirasi. Mereka ketika ingin melakukan pengerusakan, mereka melakukan secara rapih dan diam-diam, tanpa terlihat. Dari zaman dahulu mereka memiliki agen-agen yang mereka ini bekerja mengumpulkan berita, kemudian menyebarkan provokasi, lalu melakukan konspirasi-konspirasi demi tujuan-tujuan musuh mereka. Ketika itu mereka pun mengatakan, ini Muhammad SAW yang menjadi target kita. Sekarang dia bergantung pada kita karena kebutuhan, dan kita sudah sepakat untuk dia datang ke salah satu rumah. Dan ini kesempatan emas, tidak akan datang 2 kali. Maka siapa yang berani, wahai orang-orang Yahud, mengambil ar-raha. Raha itu gilingan, penggiling gandum. Jadi ada penggiling yang diputar dari batu, itu beratnya luar biasa. Siapa yang siap untuk mengambil gilingan ini, lalu ia naik ke atas atap, kemudian ia menjatuhkan gilingan ini di pas pada kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersama Abu Bakar, Umar, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika petinggi Yahudi tadi mengatakan, siapa yang siap untuk menjatuhkan ini dari atas atap agar menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Amr ibn Jahash, seorang Yahudi, ia pun mengatakan, aku yang siap. Aku akan menyelesaikan urusan ini. Akhirnya ia pun mendatangi rumah yang di situ. Di luar rumahnya Rasulullah duduk bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, dan sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba Jibril alaihi salam datang. Rasulullah yang sedang duduk ini diberitahukan oleh Jibril bahwasanya di atas atap ada seorang yang bernama Amr ibn Jahash akan menjatuhkan batu di atas kepalamu, ingin membunuhmu, maka segera beranjak tinggalkan tempat ini. Rasulullah pun seketika bangkit, meninggalkan tempat tersebut, kembali ke Madinah menuju Masjid Nabawi, dan segera diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Mereka bersegera mengikuti Nabi. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu langsung meninggalkan tempat ini atau mengatakan apapun? Kata beliau, siapkan persenjataan kalian. Tadi aku sengaja tinggalkan tempat tersebut. Jibril datang kepadaku mengabarkan bahwasanya di atas atap di rumah yang kita berada di sampingnya tadi ada seorang yang akan menjatuhkan penggiling gandum ini di kepala. Mereka dengan melakukan hal tersebut telah melanggar perjanjian kesepakatan damai hidup di kota Madinah, maka siapkan pasukan. Maka para sahabat pun mempersiapkan pasukan untuk mengepung Bani Nadir. Tapi Nabi SAW memberikan kesempatan kepada mereka untuk tidak ada perang dengan keluar dari perkampungan di Madinah ini
dalam waktu tidak lebih dari 10 hari. Diberi kesempatan 10 hari untuk mereka mempersiapkan segalanya dan keluar dari kota Madinah. Mereka pun bersiap-siap. Tapi yang namanya Yahud tidak pernah berhenti mencari cara untuk bisa mengalahkan kaum muslim. Mereka pun mencoba menghubungi orang-orang musyrikin dan juga orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Ada namanya Ghatafan. Ghatafan ini kabilah besar dari kabilah Arab yang memiliki hubungan dengan Yahud. Mereka mengatakan kami siap bantu. Dan juga di Madinah yang kita sudah sebutkan ada orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini pun mengatakan, wahai Yahudi Bani Nadir, kami adalah sahabat kalian dan aku siap mendatangkan 2000 pasukan yang akan melindungi kalian di kota Madinah. Jadi gak usah keluar dan jangan takut. Gak usah keluar dari kota Madinah dan jangan takut. Aku siap membawakan pasukan 2000 untuk membantu kalian. Disitulah Allah menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Hasyr, ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadibun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menghikayatkan ucapan orang-orang munafik. Mereka mengatakan kepada Bani Nadir, Yahudi ini, kalau kalian diusir, kami siap untuk bersama-sama kalian terusir. Tapi kami, kalau kalian diperangi, kami siap untuk melawan orang-orang yang memerangi kalian. Ini ucapan orang-orang munafik. Akhirnya di hari-hari terakhir dari 10 hari yang diberikan oleh kaum muslimin kepada Yahud, justru mereka mengirim utusan kepada Nabi SAW dan mengatakan, kami tidak akan keluar dari Madinah. Fasna' ma badarak. Maka silakan lakukan apa yang kau inginkan wahai Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah pun mengumpulkan sahabatnya dan mengepung perkampungan Bani Nadir, yang pada saat itu perkampungan ini dipenuhi oleh pohon-pohon kurma dan juga benteng-benteng Yahud. Kaum muslimin melakukan pengepungan ini, ada yang mengatakan selama 6 hari, ada yang mengatakan lebih dari itu. Yang membuat Bani Nadir susah diperangi adalah banyaknya pohon kurma mereka. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menebang pohon-pohon kurma yang jadi tempat persembunyian Yahudi. Pada saat itu pun kaum muslimin merasa berat. Ini kita menebang pohon-pohon kurma, jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang yang melakukan pengrusakan. Tapi ternyata di dalam hukum peperangan, ketika dalam suasana perang dan itu dibutuhkan, maka itu tidak termasuk sebagai pengrusakan. Allah berfirman, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan fa bi'idnillahi wa liyukhziyal fasiqin." Apa yang kalian tebang dari pohon kurma atau yang kalian biarkan tetap hidup pohon-pohon tersebut untuk menakut-nakuti orang-orang kafir, maka itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu pun kaum muslimin menebang pohon-pohon kurma ini dan meninggalkan sebagiannya. Dan pada saat itu Bani Nadir pun mereka mengumumkan untuk menyerah. Ternyata orang-orang munafik yang menjanjikan akan mendatangkan 2000 pasukan untuk menolong Bani Nadir, ini hanyalah ucapan yang menipu Bani Nadir. Ini tipuan. Dan kalau kita perhatikan di dalam surat At-Taubah, ketika Allah menyebutkan sesama orang kafir,
mereka ini bisa saling percaya sesama mereka. Allah berfirman, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain, artinya pelindung yang mereka saling berloyalitas. Tapi ketika Allah menyebutkan orang-orang munafik, sesama mereka tidak bisa saling percaya. Maka orang yang paling tidak bisa kita jadikan teman adalah munafik. Apa itu munafik? Munafik itu salah satu ciri perbuatannya, kata Nabi SAW di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, ayatul munafiqi thalath. Ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dusta, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, jika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khan, dan jika dia diberi amanah dia berkhianat. Di riwayat yang lain di dalam Sahih Bukhari ada ciri yang keempat, wa idza khasama fajar, dan jika dia berdebat dia tidak pernah mau menerima kebenaran walaupun dia tidak pernah mau menerima dari lawan debatnya walaupun itu kebenaran. Ketika dia tersudutkan karena memang keliru dan salah, dia bukan justru mengakui kebenaran dan mengakui kesalahannya, tapi justru dia melakukan yang namanya playing victim, merasa tertolimi dan seterusnya. Ini ciri orang munafik yang kita harus berhati-hati dari orang seperti ini. Maka ketika itu Bani Nadir, mereka diperangi oleh kaum muslimin. Setelah pengepungan, mereka pun menyerah dan tidak ada bantuan dari Ghatafan, kabilah Arab, tidak ada. Kemudian orang munafik juga ternyata berbohong. Nabi SAW setelah berhasil mengalahkan mereka, salah satu kemenangan kaum muslimin, wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, Allah berikan rasa takut di dalam hati mereka. Dan ini salah satu strategi perang adalah membuat rasa takut. Kalau rasa takut ini sudah masuk ke dalam hati musuh, maka kemenangan tinggal sedikit lagi. Dan di antara keistimewaan Nabi SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, kata Rasulullah, utitu khamsan lam yu'ta ahadun qabli minal anbiya. Aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelumku. Di antaranya adalah wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Dahulu zamannya Bani Israel, ketika mereka berperang, menang dan mendapatkan harta rampasan perang, mereka akan diperintah untuk mengumpulkan harta rampasan perang ini, dan Allah akan mengirimkan api membakarnya. Kemudian kata Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahurah, khusus bagiku, kata Rasulullah, dan umatku dijadikan bagi kami seluruh permukaan bumi ini suci dan bisa dijadikan tempat sholat. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-shalah falyusalli, maka siapapun dari umatku di belahan bumi manapun ia memasuki waktu sholat, maka hendaknya dia sholat dimanapun, kecuali di toilet, di tempat-tempat yang tidak pantas, di kandang hewan-hewan yang najis misalnya, seperti itu. Dan di antaranya kata Rasulullah, wa nusirtu birru'bi masirata syahr, dan aku diberi keistimewaan oleh Allah, yaitu diberi kemenangan, diberi pertolongan dengan memasukkan rasa takut kepada musuhku 1 bulan sebelum melakukan penyerangan. Maka ini di antara keistimewaan Nabi SAW. Akhirnya kata Rasulullah kepada Yahudi Bani Nadir, pemimpinnya Huyai bin Akhtab, silakan kalian keluar dari Madinah, karena mereka sudah menyerah, keluar dari Madinah. Tapi ingat, kalian tidak boleh membawa apapun kecuali hanya sekadar apa yang bisa dibawa oleh onta. Mereka pun, karena Bani Nadir ini sebagian adalah
tukang kayu, mereka membongkar pintu-pintu rumah mereka, membongkar jendela-jendela mereka untuk dimuat di atas tunggangan mereka ini. Allah berfirman menceritakan tentang mereka ini di dalam surat Al-Hasyr secara keseluruhan. Di antara yang Allah sebutkan, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitab min diyarihim bi awwalil hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. Di awal-awal surat Al-Hasyr kata Allah, Dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan Yahud Bani Nadir ini dari kota Madinah, yang kalian tidak pernah menyangka dengan kekuatan Yahudi, dengan kehebatan ekonomi mereka, kehebatan pertanian mereka dan perdagangan mereka, kalian tidak pernah menyangka bahwasanya mereka akan terusir dari kota Madinah karena mereka memiliki kekuatan. Kalian menyangka dengan kekuatan itu kayaknya mustahil untuk mengusir Yahudi dari Madinah. Tapi ketahuilah, bumi ini Allah yang mengaturnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun membuat mereka yang mengeluarkan diri mereka sendiri, bahkan mereka yang menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri. Itu tadi kita sebutkan, ketika Rasulullah memberikan mereka kesempatan untuk membawa harta yang bisa dibawa onta-onta mereka, mereka pun membongkar jendela, membongkar pintu rumah mereka, lalu dimuat di atas onta mereka, dan mereka keluar meninggalkan kota Madinah. Di antara yang keluar, petingginya yaitu Huyai ibn Akhtab. Ia keluar menuju ke Khaybar. Khaybar ini Madinah, agak keluar ke arah selatan, menuju Syam. Di Khaybar ini Huyai ibn Akhtab. Sebagian lagi ada yang menuju ke Syam, sebagian lagi ada di tempat yang lain. Mereka terpecah hingga hilang kekuatan. Tapi kita ingat di sini, Huyai bin Akhtab ia berlari ke Khaybar. Nanti kita akan sebutkan pada tahun ke-7 Hijriah di bulan Muharram akan terjadi perang di Khaybar. Dan disitulah nanti Huyai bin Akhtab ini ia akan terbunuh pada perang Khaybar. Adapun pada peristiwa pengusiran Bani Nadir ini tidak terjadi peperangan karena mereka menyerah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Allah membuat, menancapkan di dalam hati mereka rasa takut terhadap kaum muslimin, maka mereka pun membongkar rumah-rumah mereka, memuatnya di onta, di atas punggung-punggung onta mereka, dan mereka keluar dari kota Madinah. Ketika itu pun kaum muslimin bisa istirahat dari orang-orang Yahudi, bisa istirahat dari Yahudi Bani Nadir, dan tidak tersisa Yahudi kecuali satu lagi, yaitu Yahudi Bani Quraidah. Yang pertama, Yahud Bani Qainuqa diusir setelah perang Badar, yang kita sudah sebutkan kisah. Kemudian yang kedua, Yahudi Bani Nadir diusir setelah perang Uhud tahun ke-3 Hijriah. Adapun Banu Quraidah nanti kita akan sebutkan sebentar lagi. Pada perang Ahzab, perang Khandaq, ketika Yahudi Bani Quraidah ini berkhianat dari dalam kota Madinah, ketika kaum muslimin menghadapi orang-orang Quraisy dan kumpulan-kumpulan bangsa Arab yang datang ke kota Madinah ingin mengepung mereka dengan jumlah yang sangat banyak, Rasulullah membuat parit di sekitar kota Madinah. Ternyata dari dalam kota Madinah Bani Quraidah berkhianat, hingga akhirnya setelah selesai perang Ahzab ini, perang Khandaq, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk memerangi Bani Quraidah.
hingga akhirnya Bani Quraidah pun terusir dari kota Madinah. Nanti kita akan sebutkan insyaallah setelah perang Ahzab. Nabi SAW bersama para sahabatnya mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang dari Bani Nadir yang mereka sudah pergi, dan tentunya mereka tidak bisa membawa seluruh harta karena yang diizinkan hanya kapasitas yang bisa dibawa di atas punggung unta. Sehingga banyak yang tersisa di situ harta rampasan perang, dan ini disebut dengan fai. Fai itu harta perang, harta rampasan perang yang didapatkan dari musuh tanpa adanya peperangan. Karena Allah yang memberikan rasa takut di dalam hati mereka sehingga mereka pergi dan keluar. Maka pada kondisi ini, jadikan ketika kalau hartanya itu rampasan perang, maka Nabi SAW akan mengeluarkan 1/5 khumus. 1/5 ini untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk fakir miskin, untuk ibni sabil. Adapun 4/5 sisanya itu bagi mujahidin, bagi orang-orang yang ikut jihad. 1/5-nya diamankan untuk Allah dan Rasulnya, maksudnya untuk proyek-proyek pendidikan Islam atau pembelian senjata dan seterusnya. Tapi khusus untuk harta rampasan perang dari perang Bani Nadir ini, semuanya 100% untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang haus akan harta. Betul, beliau diberikan seluruh 100%. Maksudnya beliau bebas memberikan kepada siapa saja. Dan ternyata setelah beliau mendapatkan ini habis untuk dibagi-bagikan juga kepada sahabatnya. Beliau memberikan kepada Abu Dujana dan juga Salim bin Hunayf dari kalangan Ansar, dan Nabi SAW membagi-bagikan kepada Muhajirin, yang mana Muhajirin kita ketahui orang-orang yang datang dalam keadaan hanya membawa pakaian di tubuh mereka ke kota Madinah, tidak memiliki rumah, tidak memiliki harta. Maka Rasulullah memberikan mereka fai, bagian dari harta rampasan perang dari perang Bani Nadir ini. Kemudian Nabi SAW juga memberikan nafkah untuk keluarganya dari harta rampasan perang tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Hasyr. Dari surat Al-Hasyr itu surat kedua di juz ke-27 28. Ini seluruhnya turun berkaitan tentang Bani Nadir, yang mana salah satu penjelasan di dalam surat tersebut adalah tentang orang-orang munafik, yang memang munafik ini musuh dalam selimut. Munafik itu tidak akan pernah ada yang kita bisa harapkan darinya, dan munafik ini berdusta. Dan kalau dia bisa berdusta tentang orang lain, maka dia tidak, kita merasa aman akan berdusta tentang kita. Ini munafik adalah seorang yang tidak bisa dijadikan teman. Setelah selesai dari perang Bani Nadir ini, perang Bani Nadir yang sangat luar biasa, yang mana disebutkan para ulama salah satu harta rampasan perang yang paling banyak pada saat itu, di antaranya Rasulullah mendapatkan ada 50 baju besi, baju perang, kemudian 50 pelindung kepala, topeng untuk melindungi kepala, dan juga 340 pedang. Kemudian yang berikutnya ada peristiwa Ghazwatul Badar Ats-Tsaniyah, perang Badar yang kedua. Kalau biasanya kita dengarkan perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan, ternyata terjadi perang Badar yang kedua. Perang Badar yang kedua ini
perang ketika Abu Sufyan yang pada saat itu masih musyrik, yang memimpin pasukan Quraisy pada saat perang Uhud, ketika mau pulang dari Madinah menuju kembali ke Mekah, ia pernah mengancam kaum muslimin dengan mengatakan, awas, kami akan kembali, kami akan menyerang kalian kembali. Ternyata hal tersebut benar-benar ingin dilakukan oleh Abu Sufyan. Maka ia pun mengumpulkan pasukannya dengan jumlah yang lebih banyak dari perang Badar. Kalau perang Badar jumlah mereka cuma 1000 orang. Yang total perang Badar yang di tahun kedua jumlah mereka hanya 1000 orang. Lalu Abu Sufyan saat itu mempersiapkan jumlah pasukan yang lebih banyak, yaitu 2000 orang. 2000 pasukan ini yang terdiri dari pasukan berkuda, kemudian pasukan-pasukan yang semuanya sudah dilengkapi dengan senjata. Ada 50 pasukan berkuda dan juga yang lainnya. Namun ketika Abu Sufyan mulai meninggalkan kota Mekah, dan Rasulullah juga sudah menyiapkan pasukan dari Madinah, beliau membawa 1500 pasukan hingga sampai ke Badar. Badar itu nama mata air, sudah mulai mendekati kota Mekah. Ketika sampai di Badar ini, Rasulullah bersama sahabatnya mendirikan kemah-kemah menantikan kedatangan Abu Sufyan dan pasukannya. Tapi ternyata Abu Sufyan ini keluar dalam keadaan perang, takut. Ini kalau kita melawan kaum muslimin lagi, pasti akan ada yang meninggal, akan ada yang mati. Maka beliau pun mulai di perjalanan mendekati Badar, ia menawarkan ke teman-teman yang lain, kayaknya kita nggak harus perang saat ini deh. Abu Sufyan mengatakan, kayaknya nggak harus hari ini, betul. Kita sudah punya janji nanti akan menyerang mereka, tapi kayaknya bukan saat ini. Kayaknya lebih baik untuk saat ini kita pulang. Ternyata yang merasa takut ini bukan cuma Abu Sufyan. Semua petinggi-petingginya pun takut. Mereka pun sepakat dengan Abu Sufyan, ya sebenarnya memang gak harus buru-buru juga kita melawan kaum muslimin saat ini. Ayo, kayaknya sepertinya saat ini kita kembali dulu, nanti kita berperang di waktu yang lain. Akhirnya mereka pun pulang, dan kaum muslimin yang menantikan kedatangan pasukan musuh tidak ada yang datang. Mereka menginap beberapa malam di situ. Setelah itu mereka pun kembali. Ini dikenal dengan perang Badar kecil, perang Badar yang kedua. Walaupun tidak terjadi perang dengan musuh, tapi ketika Rasulullah sudah keluar membawa pasukan, ini disebut ghazu, disebut peperangan. Kemudian peristiwa berikutnya sebelum peristiwa yang besar, yaitu Ghazwatul Ahzab, ada peristiwa Daumatul Jandal. Dan ini yang terakhir sebelum masuk perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Ini semua yang kita bahas tahun ke-4 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal, Nabi SAW setelah kembali dari perang Badar ini, kaum muslimin nama baik mereka mulai berangsur-angsur pulih lagi. Karena perang Uhud, kemudian terbunuhnya 70 sahabat Nabi pada Bi'r Ma'unah, ini membuat orang-orang di luar Madinah ingin menerkam kaum muslimin. Karena sepertinya mereka tidak hebat-hebat banget. Tapi setelah Abu Sufyan mundur, kemudian Bani Nadir diusir, maka kembali harga diri kaum muslimin kembali pada diri mereka, dan orang-orang di luar Islam mulai
memperhitungkan kembali kaum muslimin. Pada saat itu Nabi SAW berusaha untuk mengutus dai-dainya kepada kabilah-kabilah untuk mereka mau masuk Islam, dan juga membuat kesepakatan perjanjian damai kalau mereka tidak masuk Islam. Hingga akhirnya suatu saat ada dari Nabi SAW, beliau mengutus seorang. Ia keluar di malam hari dan dikagetkan dengan musuh yang tiba-tiba datang ingin menyerang kaum muslim. Ternyata mereka ini para pengembala-pengembala yang ingin melakukan kejelekan-kejelekan terhadap kaum muslimin. Mereka pun dikejar, dan sebagian ada yang terkena panah, terkena tombak, dan sebagian berlari. Hingga akhirnya mereka sampai ke Daumatul Jandal, sebuah nama tempat yang pada saat itu kaum muslimin mereka pun datang ke tempat itu. Namun ternyata orang-orang yang ingin menyerang Madinah tadi dari kalangan pengembala-pengembala tadi, mereka semua sudah berlari sejauh-jauhnya, dan mereka tidak menemukan lagi orang-orang di Daumatul Jandal ini, nama sebuah tempat. Maka Rasulullah SAW bersama sahabatnya yang keluar menuju ke tempat tersebut. Beliau berdiam sesaat di situ, membuat kemah-kemah. Namun ternyata mereka tidak mendapati lagi adanya musuh, hingga akhirnya mereka pun kembali. Ini dikenal dengan perang Daumatul Jandal. Perang-perang yang kecil, yang besar. Jadi perang yang besar itu perang Badar, perang Uhud, kemudian perang Khandaq yang akan kita sebutkan, kemudian perang Khaybar, kemudian setelah Khaybar ini Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, baru setelah itu Hunain, baru setelah itu adalah perang Tabuk. Ini perang-perang besar Rasulullah. Di antara perang-perang ini, setiap Rasulullah keluar membawa pasukan, maka ini disebut dengan perang, walaupun tidak terjadi berhadapan langsung dengan musuh. Alhamdulillah kita selesai dari tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah, 4 Hijriah, dan kita akan mulai masuk pada tahun ke-5 Hijriah, yaitu perang Ahzab. Dan perang Ahzab ini perang yang sangat berat bagi kaum muslimin, hingga dikatakan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi Abu Sufyan akan memprovokasi semua orang-orang bangsa Arab, termasuk Yahudi Bani Quraidah yang ada di dalam kota Madinah. Ini kita sebutkan secara ringkas dulu. Yang jumlah mereka sekitar 5.000. Ini jumlahnya sangat banyak, mengepung kota Madinah. Ketika itu pun Rasulullah SAW selalu meminta masukan kepada sahabatnya. Ternyata Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia, ia mengatakan kunna idza usirna khaddaqna. Dahulu kami di Persia, kami melihat nenek moyang kami kalau dikepung oleh musuh, maka mereka membuat khaddaq, mereka membuat parit yang besar. Tujuannya apa? Kalau ada parit, kuda tidak akan bisa lewat. Pasukan-pasukan dengan kendaraan tidak akan bisa lewat. Dan kalau mereka berada di dalam parit ini, lebih mudah untuk dibidik dengan panah atau tombak dari atas benteng. Ini salah satu strategi orang-orang Persia. Maka Nabi SAW, beliau pun bersama para sahabatnya mencoba untuk menggali sekitaran kota Madinah. Itulah yang disebut dengan peristiwa Khandaq. Khandaq artinya parit. Dan juga perang ini disebut dengan Ghazwatul Ahzab. Ahzab yang ada di dalam surat Al-Ahzab. Ahzab itu artinya gabungan dari banyak partai, yaitu kelompok-kelompok, baik itu Quraisy, kabilah-kabilah Arab lainnya, yang mereka semuanya berkumpul
ingin menghancurkan kaum muslimin yang jumlah mereka sangat sedikit. Tapi kekuatan kaum muslimin itu bukan pada semata-mata alutsista, bukan semata-mata hebatnya mengatur strategi, bukan. Tapi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi ketika perang Ahzab? Banyaknya musuh seperti ini, Allah kirimkan satu pasukannya yang menghabisi langsung tanpa ada perang dari kaum muslimin. Kaum muslimin tidak menggunakan tangan mereka mengusir 5.000 ini. Yang Allah utus satu pasukan saja, yaitu angin. Fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tara. Kata Allah, ketika kalian takut dikepung, kami mengutuskan angin yang langsung menghabisi semuanya. Wa kafallahu al-mu'minina qital, kata Allah, dan Allah pun memberikan kemenangan bagi kaum muslimin tanpa perang. Nanti kita akan bahas lebih seluruhnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian kita pada kesempatan hari ini yang kita mengatakan tentang Sirah Nabawiyah. Silakan bagi jalan sekalian yang ingin bertanya dengan apa yang tadi dipaparkan oleh Ustaz, silakan. Ada Pak Haji Bambang biasanya ada di bagian belakang, di samping Bapak Jamir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendapat kesan yang musuh Islam. Itu kata Islam itu pada waktu itu tadi digambarkan perang dulu isinya. Jadi memang Islam kata itu harus suka memerangi orang lain. Ini bagaimana menangkal pendapat ini, karena kita sebenarnya kan bukan memerangi mereka, tapi menjaga diri atau membela diri, begitu kalau tidak salah. Satu itu. Yang kedua adalah pesan moral bagi kita yang mendengarkan riwayat ini. Apa yang bisa kita tangkap seluruhnya ini? Karena ini masa lalu ya. Jangan membuat kita mungkin melihatnya tidak seperti apa yang ingin ditampilkan di forum seperti ini. Itu kira-kira apa itu yang kita dapatkan dari semua ini? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Peperangan yang dilakukan kaum muslimin ada dua jenis. Ada yang defensif seperti yang disebutkan tadi, mereka bertahan atau membela diri. Dan pada peristiwa pengusiran Bani Nadir ini balasan terhadap percobaan pembunuhan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini membela diri karena Rasulullah ingin dibunuh. Ini tindakan kriminal yang sangat luar biasa. Juga nanti perang Ahzab, perang Uhud, ini semuanya defensif. Mereka ingin membela diri karena diserang. Dan Islam juga memiliki jihad ofensif, yaitu menyerang. Namun jihad Islam tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang membenci Islam. Jihad Islam bukan untuk membunuh manusia, bukan untuk membunuh orang kafir. Ini persepsi yang salah. Nabi SAW di dalam Sahih Bukhari, "Idza ba'atsa buluthan awsahum bitaqwallah." Jika Allah mengutus pasukannya, beliau mewasiatkan pertama untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian diberitahukan kepada pemimpinnya, jangan terburu-buru, engkau harus pertama mengajak mereka kepada Islam. Kalau mereka menerima Islam, ya sudah selesai urusan. Nggak perlu ada pertumpahan darah. Nggak perlu ada pertumpahan darah, selesai. Kalau mereka masuk Islam, maka selesai. Yang raja tetap jadi raja, yang menteri tetap jadi menteri, yang pejabat tetap jadi pejabat. Islam bukan untuk merebut kedudukan duniawi. Yang diperjuangkan Islam dalam jihadnya adalah orang-orang yang sebelumnya beribadah kepada selain Allah, yang menzalimi hak Allah, mereka harus mengembalikan hak Allah untuk beribadah hanya kepada Allah. Kita ulang. Jadi kan
ibadah itu tidak berhak kita serahkan kepada objek apapun kecuali memenuhi 3 syarat. Dia yang bisa mencipta, mengatur, dan memiliki apa yang ada di alam semesta ini, dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Maka ibadah ini adalah hak Allah. Kalau ada yang menyerahkan hak ini kepada selain Allah, maka dia telah menzalimi hak Allah. Maka ketika hak Allah dizalimi, ia berhak untuk mengambil kembali haknya tersebut. Sebagaimana kita orang rakyat Indonesia dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Kemudian kita membela diri, memperjuangkan hak kita untuk merebutnya kembali, sah. Kita tidak dikatakan menzalimi atau melakukan tindakan kriminal. Justru mereka lah yang menzalimi kita karena menjajah hak kita. Ini pertama yang harus kita pahami. Islam itu memiliki jihad defensif dan juga ada ofensif yang mungkin melakukan ekspansi kemanapun, tapi mereka tujuannya bukan untuk membunuh orang kafir, tapi untuk mengambil kembali hak Allah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah, kalau mereka sudah masuk Islam, sudah selesai tujuan kalian. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, ini opsi yang kedua. Biarkan, silakan mereka menjalankan agamanya masing-masing, tapi mereka berada tunduk di bawah hukum pemerintah kaum muslimin. Harta mereka akan dijaga, nyawa mereka juga akan dilindungi, namun sebagai kompensasinya mereka harus membayar jizyah upeti setiap tahunnya. Dan ini fair, harta dan darah mereka dijaga. Kalau mereka menolak semua itu, barulah terjadi peperangan. Kalaupun perang, kata Rasulullah, la taqtulu walidan wala rahiban fi sawma'atin. Kalau sedang terjadi perang, jangan pernah membunuh perempuan, jangan membunuh anak-anak, dan jangan pula membunuh pendeta yang sedang beribadah di dalam gerejanya. Ini Islam. Ini kalau sudah terjadi perang. Maka ini yang pertama dari yang ditanyakan, kok Islam itu dikit-dikit perang? Sebenarnya kenapa Islam dikit-dikit perang? Mereka keliru. Semua umat pada saat itu perang. Bahkan Allah kisahkan dalam surat Rum, Allah katakan alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun. Alif lam mim, kata Allah, Romawi tertaklukkan, kalah oleh siapa? Persia. Nanti kata Allah beberapa masa berikutnya Persia akan berbalik, ditundukkan dan dikalahkan oleh Romawi. Jadi peperangan pada saat itu terjadi di setiap tempat. Romawi menyerang Persia, Persia menyerang Romawi, juga ada kaum barbar, juga ada apa yang dari Cina yang dipimpin Holakov dan seterusnya. Ada yang jadi perang itu bukan cuma dari Islam, tapi banyak hanya karena orang-orang membenci Islam, mereka memframing seakan-akan cuma Islam yang melakukan peperangan. Karena memang tidak ada yang menjaga sejarah sebagaimana kaum muslimin menjaga sejarah mereka sendiri, sampai sangat detail diceritakan. Nah ini yang mereka tidak adil ketika menyebutkan seakan-akan cuma Islam saja yang berperang, padahal Romawi mereka menaklukkan banyak negara dengan perang. Begitu juga Yahudi dengan perang. Hanya mereka tidak menjelaskan ini kepada orang-orang sehingga mereka hanya memframing seakan-akan yang perang itu hanya Islam. Seperti itu. Kemudian hikmah dari yang kita petik tadi dari pelajaran, banyak hikmah, di antaranya orang munafik tidak pernah bisa dijadikan teman. Kemudian hikmah berikutnya, fa innal izzata lillahi wa lirasuli wa lil mu'minin. Kekuatan, kehormatan, ketinggian adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik kaum muslimin. Kapan itu? Ketika mereka senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekuatan kita itu adalah pada Allah, bukan pada semata-mata kehebatan strategi kita, kemudian fasilitas alutsista kita. Ini hanya sebab-sebab yang membantu saja. Tapi yang utamanya semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umat Islam ini ditolong karena menolong agama Allah.
Allah berfirman di dalam surat Muhammad, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Maka kalau kita menyaksikan kita sudah berperang, kalah terus, silakan cross check kembali niat kita di dalam berperang. Maka kalau kaum muslimin perang, kalah terus, cross check kembali niat kita. Jangan sampai kita berperang ini untuk kepentingan tertentu, untuk tujuan yang lain, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah jamin kalau perang itu karena mengharapkan untuk menolong agama Allah, pasti Allah yang akan membantunya. Demikian banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Hikmah di antaranya itu kita kaum muslimin ketika sudah ada perjanjian damai, kesepakatan hidup damai, kita tidak boleh melanggar. Dan diusirnya Bani Nadir ini bukan inisiatif dari kaum muslimin, tapi dikarenakan mereka yang melanggar dengan ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Masih ada lagi Pak aktivis. Silakan Anda pikiran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini perang Palestina dengan Israel ya, dengan Yahudi itu kan udah setahun lebih sekarang, hampir setahun ya dari Oktober. Itu kok negara Islam yang lain udah tahu ini cuma bisa ngecam aja tapi nggak mau ikut bantu gitu. Gimana Ustaz? Ya. Iya. Di zaman sekarang kita ada United States, ada Amerika, negara besar, ada Arab Saudi juga negara besar, juga ada negara-negara yang masing-masing memiliki kiblat. Ada yang kiblatnya ke US, ada yang kiblatnya ke Arab Saudi. Negara-negara kaum muslimin kiblatnya kepada negara-negara Arab, khususnya kiblatnya kepada Arab Saudi. Negara-negara liberal kiblatnya kepada Amerika. Kenapa negara-negara kaum muslimin hanya bisa mengecam? Jadi kita harus paham Pak, ada kesepakatan internasional, yaitu suatu negara dia hanya bisa membantu negara lain kalau diminta oleh negara. Yang menjadi permasalahan, Palestina ini belum diakui sebagai negara, sehingga secara hukum internasional dia belum diakui sebagai negara dan tidak bisa meminta pertolongan dari negara lain. Kalau ada negara lain yang membantunya, ini bisa dianggap kriminal secara hukum internasional. Makanya sekarang yang diperjuangkan oleh negara-negara Islam adalah bagaimana agar Palestina merdeka. Jadi itu bukan cuma masalah status doang, tapi ada konsekuensi di balik kita. Seperti misalnya ketika negara Yaman di ada kudeta dari Houthi. Presidennya pada saat itu Abdurrahman Mansur Hadi langsung meminta bantuan kepada Arab Saudi. Arab Saudi sangat mudah membantunya, negara-negara Emirat sangat mudah untuk membantunya. Kenapa? Karena negara dengan negara membantu negara. Adapun Houthi, ketika Iran ingin membantu dianggap kriminal, karena Houthi bukan negara. Nah itulah kenapa Arab Saudi membantu Yaman tapi tidak membantu Palestina. Jadi kita harus paham ada kesepakatan internasional yang kita Muslim tidak boleh melanggar kesepakatan. Maka ketika saat ini alhamdulillah pemerintah kita juga pemerintah Indonesia terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Dan sekarang pun negara-negara yang non-Muslim yang melihat kejahatan humanisme, kejahatan kemanusiaan yang ada di Palestina, mereka pun terus mengkampanyekan untuk kemerdekaan Palestina. Dan mudah-mudahan sesaat lagi, kalau Palestina sudah dianggap negara merdeka, barulah kita lihat di situ bagaimana negara Islam bermain. Kalau sekarang nggak bisa Pak, iya. Karena ini kesepakatan internasional. Ini dari United Nations PBB, ini kesepakatan. Kita nggak bisa asal main serang-serang aja, itu nggak bisa. Iya, seperti itu Pak. Jadi dia udah nyerang ke
Lebanon, Suriah. Nah itu lain lagi ceritanya itu. Kalau misalnya Libanon yang meminta tolong dan seterusnya, tapi kan khusus negara kita misalnya memiliki sikap internasional, yaitu non-blok misalnya, iya. Dan pemerintah-pemerintah yang lain juga mereka memiliki pertimbangan tentunya, karena untuk melakukan ekspansi itu bukan main-main. Saya menyaksikan sendiri Pak, di saat Arab Saudi membantu Yaman dan juga negara-negara Teluk, itu bukan main-main. Pada saat itu Masjidil Haram sedang melakukan perluasan besar-besaran sampai tertunda waktu itu, anggarannya dipakai untuk perang. Saya kebetulan masih ada di Mekah pada saat itu. Jadi bukan main-main, itu besar. Jadi kita sebagai Muslim, kita mohon maaf, kita tuh hanya mikirin simpel kita. Kita mikirin keluarga kita aman, nafkah kita ada, besok makan apa, alhamdulillah. Tapi kalau pemerintah di sebuah negara, yang mereka pikirkan tuh panjang. Mereka memikirkan bidang ekonomi, bidang sosial, bidang belum lagi kalau mereka melakukan penyerangan, nanti biaya materi yang harus disiapkan dan seterusnya, itu panjang. Artinya kita husnuzan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, apalagi ada kesepakatan internasional tadi, yang mana Palestina pada saat ini belum diakui sebagai sebuah negara, sehingga yang strategi yang pertama kali dilakukan oleh negara-negara yang ingin membantu Palestina saat ini adalah membantu Palestina untuk mencapai pintu kemerdekaannya. Kalau sudah menjadi sebuah negara yang berdaulat, barulah di situ insya Allah negara-negara Islam akan memiliki peran yang lebih untuk Palestina. Demikian Pak, wallahu a'lam. Nah, baik, masih ada jemaah sekalian, mungkin kalau sudah tidak ada, Ustaz memberikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Mempelajari sejarah, yang mana kita ketahui sejarah itu terus berulang. Ini untuk membuat kita melek bahwasanya Yahud sejak dahulu sampai nanti hari kiamat gak akan pernah tinggal diam melihat kita kaum muslimin itu senang. Allah ceritakan di dalam surat Al-Baqarah, وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. Wahai kaum muslimin, kalian harus melek, kalian harus sadar bahwasanya orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasara itu hasad kepada kalian. Kenapa hasad? Karena Allah menurunkan kepada kalian syariat terakhir, nabi terakhir yang paling sempurna syariatnya, yang sudah diceritakan di dalam Taurat dan Injil. Jadi kan di dalam Taurat dan Injil itu sudah dikisahkan nabi terakhir, sehingga mereka menantikan nabi terakhir yang akan menjadi penyempurna seluruh syariat. Mereka nantikan, ternyata nabi terakhir bukan dari Bani Israel, yang mereka ini fanatisme kelompok yang sangat kuat. Akhirnya mereka kecewa. Mereka kecewa dan mereka tidak mau beriman kepada nabi terakhir tersebut. Nah, kita yang tidak ada hubungan dengan nasab Yahud, kita dengan mudah untuk menerima alhamdulillah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ternyata mereka tidak tinggal diam, mereka hasad, mereka benci pada kita. Kenapa? Karena kita mendapatkan syariat terbaik, sementara mereka hanya mendapatkan cerita dari syariat terbaik. Jadi Allah ceritakan di dalam Taurat dan Injil, sayangnya mereka tidak mengikuti dan mereka hasad. Dan hasadnya ini bukan hanya di dalam hati. Kita tahu, nanti kita akan jelaskan bagaimana Utsman bin Affan wafat. Utsman bin Affan itu terbunuh. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Tahu nggak kita siapa di balik ini? Ada seorang yang bernama Abdullah bin Saba, seorang Yahudi berpura-pura masuk Islam, kemudian melakukan provokasi-provokasi kepada penduduk Syam, kepada penduduk Irak, terakhir kepada penduduk Mesir, hingga mereka keluar menuju Madinah, mengepung kota Madinah dan membunuh Utsman bin Affan. Dengan berbagai macam provokasi, Utsman itu hanya mendahulukan keluarganya, hanya mengangkat keluarganya dan seterusnya, hingga akhirnya Utsman bin Affan terbunuh. Hasil provokasi seorang Yahudi. Begitu juga munculnya Rafidhah, Syiah Rafidhah. Ini hasil provokasi dari Abdullah bin Saba al-Yahudi.
Dia mengatakan nahnu syi'atu Ali, kami inilah Syiah, penolong-penolong Ali. Yang mereka mengatakan Abu Bakar, Umar dan Utsman itu mereka merebut khilafah dari Ali. Harusnya yang menjadi khalifah itu adalah Ali. Nah ini semua dari hasil provokasi Abdullah bin Sabah. Dan juga terus kita akan dapatkan sampai hari ini dan sampai hari kiamat kelak, perang melawan Yahud ini tidak akan pernah berakhir. Makanya seorang muslim saat ini kita saksikan kita dibikin fobi dengan bahasa jihad. Kita kaum muslimin dibikin bahasa jihad ini radikal. Ada satu buku yang ditulis, buku anak belajar baca, anak Islam bisa membaca. Salah satu di dalam kata-kata yang dibaca, J dan I ditambahkan jihad. Buku ini langsung dilarang peredarannya, dianggap radikal hanya karena ada kata jihad. Bayangin kita di negeri kaum muslimin, kata jihad dianggap radikal. Kita dicoba untuk dikekang tidak mengenal jihad, padahal negara-negara lain memproduksi senjata, memproduksi alutsista. Ini kira-kira mereka cuma produksi bikin untuk koleksi atau akan dipakai? Akan dipakai, dan ini ada biaya produksinya besar. Kalau mereka, dan mereka salah satunya menjual, kalau nggak laku bikin isu, kalau nggak laku bikin isu perang. Kalau nggak deh cari satu orang yang dia kira-kira tampangnya muslim, tampangnya taat, pakai dia, jadikan namanya tokoh yang besar, hack sebuah pesawat, ledakan gedung kembar. Kerugiannya cuma sekian, tapi kita akan menguasai sebuah negara yang bernama Afghanistan. Itu kan yang terjadi, membawa satu nama isu Usama bin Laden yang dipakai namanya untuk menghancurkan gedung kembar. Setelah itu mereka dengan bebas masuk kepada Afghanistan. Kenapa mereka bisa masuk Afghanistan? Mencari teroris. Ketemu nggak? Ada. Nah ini kita harus mulai, kita tuh dijajah. Pemikiran kita tuh dijajah sampai sekarang. Nah sejarah-sejarah inilah yang harus kita buka wawasan kaum muslimin, agar kita tuh tidak dibina bobokan dengan fasilitas. Kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kita itu kaum yang Allah muliakan dengan Islam, dengan jihad. Wa mahma taghaina al-'izzata min ghairihi adallana Allah. Kalau kita ingin mencari kemuliaan selain dari Islam, selain dari jihad, Allah akan hinakan kita. Nanti ada ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dengan yang kita tutup insyaallah. Ketika beliau akan menaklukkan Persia, beliau mengirim Khalid bin Walid. Ini komandan pasukan yang luar biasa. Khalid bin Walid mengatakan, "Jitukum birijalin yuhibbuna al-maut kama antum takrahun kama antum tuhibbuna al-hayat." Wahai Persia, aku datang kepada kalian, kata Khalid bin Walid, membawa pasukan yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ada yang seperti itu sekarang. Sekarang lebih memilih untuk nyekrol medsos daripada buka Al-Quran. Allah mustahil. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Sejarah harus kita baca, harus kita mulai, karena sejarah itu terus berulang. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekeliruan dari saya, astaghfirullahaladzim wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz, terima kasih kepada teman sekalian yang sudah mengikuti kajian pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan keislaman kita. Demikian saya sebagai masalah barangkali